Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 8 jam, Rizik Syihab, tersangka atas kasus dugaan penghinaan lambang negara dan pencemaran nama baik Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pihak kuasa hukum Rizik akan menghadirkan saksi ahli untuk menyanggah sangkaan penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik Presiden pertama Indonesia. Rizik juga menuding bahwa video yang dijadikan bahan laporan merupakan video hasil suntingan. Sholat dulu dia. 36 pertanyaan diajukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Jabar. Dalam pertanyaan tersebut, tim penyidik banyak menyinggung tentang syariat Islam yang berhubungan dengan Pancasila. Atau hal ini banyak terkandung dalam tesis S2 milik Rizik Syihab saat kuliah di Universitas Malaka, Malaysia. Untuk menyanggah sangkaan dari kepolisian, Rizik Syihab akan menghadirkan ahli yang bisa meringankan semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Saksi ahli ini akan segera didata dan didatangkan. Setelah semua terdata, pihak kepolisian akan kembali memeriksa para ahli yang dihadirkan oleh Rizik Syihab. Polda Jabar berharap pihak Rizik Syihab bisa menghadirkan para saksi ahli yang meringankan sangkaan secepatnya. Di acara nanti didiskusikan oleh mereka. Yang penting hari ini saya sudah memberikan jawaban-jawaban yang diperlukan dan ini belum selesai. Ini belum selesai karena kita juga akan mengajukan saksi-saksi ahli tata negara, kemudian ahli sejarah yaitu tentang Pancasila dan juga ahli di beberapa bidang lainnya. Kita minta tadi kepada penyidik akan kita bawa saksi-saksi tersebut. Jadi ini belum selesai. Enggak, ini akan kita koordinasikan dulu dengan tim pengacara kita. Saya pikir cukup. Ya, tentu kalau belum selesai kan kita akan bawa ahli-ahlinya. Silakan. Baik, kalau pertanyaan soal video, saya ingatkan, video itu durasinya hanya 2 menit 13 detik. Jadi dengan rekaman video yang diedit sedemikian rupa, dengan durasi 2 menit 13 detik, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sendiri keberatan kalau video itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti, sebab dengan editan ceramah 1 atau 2 jam menjadi 2 menit 13 detik, ini bisa menimbulkan persepsi yang berbahaya. Nah, karena itu kita juga minta tadi kepada penyidik untuk bisa menyajikan, memperlihatkan kepada kami rekaman secara utuh. Karena bahaya sekali kalau kita harus menganalisa atau berpendapat dengan satu ceramah yang durasinya cuma 2 menit 13 detik. Seumur hidup saya tidak pernah ceramah cuma 2 menit. Seumur hidup saya nggak pernah ceramah 2 menit. Kalau 2 jam sering. Ini di sini aja udah 10 menit. Penyidik tentunya punya penilaian apa yang akan dilakukan dan mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil terkini dari pemeriksaan Rizik Syihab, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, bagaimana dengan pemeriksaan Rizik Syihab tadi? Bisa diceritakan, Pak? Terima kasih ya. Jadi selamat malam. Tadi Rizik Syihab sudah selesai diperiksa sekitar 5:30 sore tadi. Sejak mulai 9:30 untuk pemeriksaan hampir 8 jam. Dan ada 36 pertanyaan yang dilontarkan kepada saudara Rizik Syihab, dan semuanya sudah terjawab. Sampai dengan saat ini hasil dari pemeriksaan permintaan dan kuasa hukum dan Rizik Syihab sendiri bahwa menghadirkan beberapa ahli yang meringankan. Ini yang secara kita tunggu. Jadi nama-nama siapa saja saksi ahli yang dihadirkan oleh saudara Rizik Syihab ini masih ditunggu oleh tim penyidik untuk bisa memanggil sesegera mungkin untuk terhadap saksi ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukumnya. Demikian, Mas. Ya, baik Pak Yusri, jika kami dapatkan informasi tadi terkait dengan video yang berdurasi 2 menit 13 detik ini menjadi salah satu barang bukti yang dijadikan untuk memberatkan begitu Rizik Syihab dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga penodaan terhadap lambang negara. Nah, ada dugaan terkait dengan tampering di sana, apakah ini juga sudah didalami oleh pihak Polda Jawa Barat? Sejak pemeriksaan awal ya, pada saat Rizik Syihab menjadi saksi pada pemeriksaan awal, memang ada pada saat diperlihatkan video tersebut si saudara Rizik Syihab ini tidak mengakui bahwa itu adalah video asli maupun jadi bahwa itu adalah mirip
dengan dia, kemudian itu adalah editan maupun juga suara pun dubbing. Tetapi di satu sisi bahwa penyidik ini kan bukan mencari pengakuan daripada terperiksa ya, tapi yang kita cari adalah bagaimana cara membuktikan apa yang sudah menjadi laporan dari Ibu Suparwati melalui video tersebut. Nah itu pun juga tadi sempat masih ada keraguan dari saudara Rizik untuk bisa mengaku bahwa itu video karena yang diharapkan adalah video full 2 jam. Sedangkan itu sudah melalui proses pemeriksaan dari laboratorium forensik dan beberapa saksi ahli yang kita periksa untuk mengenai film video tersebut. Demikian, Mbak. Dan hasil pemeriksaan dari laboratorium Polri, apakah memang ini menunjukkan bahwa video ini asli tanpa ada editan ataupun tempering di dalamnya? Itulah yang kita gelarkan dan menyatakan bahwa video tersebut asli sehingga bisa kita naikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Itu sudah berdasarkan keterangan dari saksi ahli. Baik, terkait dengan pemeriksaan pertama, Rizik Syihab dengan status sebagai tersangka, tadi Anda katakan ada 36 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diterima dan juga pertanyaan-pertanyaan apa saja yang disangka oleh Rizik Syihab? Mungkin secara garis besar bisa Anda jelaskan, Pak Yusri. Masih sekitar persangkaan terhadap saudara Rizik Syihab tentang pasal 154A KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dalam hal dasar negara Pancasila, dan juga pasal 320 tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal ya, nama ini proklamator. Masih seputar segitu juga sama, tidak ada dari situ, Pak. Baik, terkait dengan hari ini adalah pemeriksaan pertama dan kira-kira apakah ada pemeriksaan lanjutan? Mengingat tadi juga sempat disebut perlu adanya ahli yang bisa meringankan Rizik Syihab di sini. Untuk saksi ahli lagi yang meringankan itu memang permintaan dari kuasa hukum maupun dari Rizik sendiri. Makanya kami masih menunggu nama-nama untuk kita masuk, kita panggil sebagai ini ya, saksi ahli yang meringankan kepada Rizik Syihab. Itu yang diberikan kepada kita dan itu tinggal kita menunggu saja. Dan malam ini juga sementara masih melaksanakan analisa evaluasi ya, hasil pemeriksaan saudara Rizik Syihab untuk bisa menentukan lagi langkah-langkah yang diambil oleh tim penyidik. Apakah memang masih harus memanggil Rizik Syihab itu sebagai pemeriksaan tambahan atau juga memanggil saksi ahli yang lain, mungkin juga kemungkinan akan memanggil beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk menjadi diperiksa tambahan. Ini yang kita masih menunggu. Sementara tim penyidik masih melaksanakan gelar sementara hasil dari pemeriksaan Rizik Syihab sejak pagi sampai dengan sore tadi. Baik, dengan kata lain kemungkinan tersebut masih ada begitu ya Pak Yusri, namun nama-nama itu masih ditunggu. Tapi apakah sudah ada jadwal terkait dengan pemeriksaan lanjutan, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kalau untuk saksi ahli yang meringankan, kita masih menunggu nama-nama siapa saja saksi ahli yang diajukan oleh tim penyidik. Untuk Rizik Syihab sendiri? Untuk Rizik kan sementara kita masih analisa evaluasi, kita masih aneh hasil pemeriksaan, kita menunggu hasilnya. Dari hasil pemeriksaan dari pagi sampai sore tadi, apakah memang harus mengembang lagi atau memang cukup sampai di sini saja, tinggal menunggu hasil dari saksi ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus selaku Kabid Humas dari Polda Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan kami masih menunggu kira-kira informasi apa yang bisa kami dapatkan dari Polda Jawa Barat terkait dengan hasil evaluasi dari pemeriksaan Rizik Syihab hari ini, pertama kali diperiksa sebagai tersangka. Pemirsa, mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman yang menjadi tersangka dugaan fitnah diperiksa penyidik Polda Bali. Munarman jadi tersangka karena dianggap melakukan fitnah kepada pecalang. Pemeriksaan Munarman dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, namun hingga siang tadi mantan juru bicara Front Pembela Islam tersebut terus diperiksa oleh penyidik dari Polda Bali. Pada 10 Februari lalu, Munarman juga tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Bali. Kasus ini terjadi saat dirinya dilaporkan oleh tokoh-tokoh lintas agama di Bali pada Senin 16 Januari 2017. Pemirsa, langkah hukum Munarman untuk menempuh pra-peradilan atas kasusnya benar-benar dilakukan. Jumat lalu tim kuasa hukum Munarman mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.
Jumat lalu, tim kuasa hukum Munarman Iketut Suryawan dan Nimade Angre Astari mendaftarkan pra-peradilan dugaan kasus penghinaan pecalang yang menjerat mantan juru bicara FPI Munarman. Namun tim kuasa hukum Munarman saat itu justru menghindari wartawan saat akan diwawancara. Iketut Suryawan langsung berlari meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Denpasar usai mendaftarkan pra-peradilan. Dugaan penghinaan pecalang oleh Munarman terjadi usai dirinya dilaporkan elemen masyarakat Bali tanggal 16 Januari lalu. Laporan ini dilakukan karena Munarman pernah mengatakan pecalang melarang umat muslim melakukan ibadah. Kita menilai penetapan sebagai tersangka itu belum memenuhi amanat undang-undang dengan dua bukti yang valid, karena keberadaan Munarman adalah sebagai memenuhi hak jawab dalam kapasitas sebagai pengacara FPI, lalu melakukan koreksi atas pemberitaan yang dianggap kurang berimbang. Lalu lokusnya, tempatnya itu ada di Palmerah, Jakarta Barat, disidiknya di Bali, itu Denpasar, lokusnya sudah ya.